dilakukan. Nah, ibu dan sekalian, saya jadi teringat juga dulu ada ketika di rumah itu di masjid kampung itu kan biasanya kalau masjid belum diplester, itu kan pitik-pitik do wani mlebu toh. Terus buang hajat di sembarang di masjid itu. Nah, wis diplester ngeten iki ora do wani mlebu gitu kok ya ngerti-ngerti wong. Nah, tikar yang digunakan itu karena ketelekan itu terus diluntung. Sholat maghrib, saya masih ingat sholat maghrib. Ada makmum masuk, terus tikar itu digelar gitu. Simbah-simbah yang di belakang terus komentar di tengah-tengah sholat. Ojo, kuwi telek gitu. Dan yang sampingnya terus mengingatkan, nek sholat ora ngomong. Ya jenenge wong tua. Yang sampingnya itu aman malah komentar. Oh, aku menang baik. Malah ngobrol gitu. Nah, sekarang mari kita lihat apa komentarnya Muawiyah bin Hatim As-Sulami. Beliau mengatakan ketika Nabi SAW itu mengetahuinya habis sholat itu, dia ceritakan pada semua orang bagaimana bangganya dia pada gurunya yaitu Rasulullah SAW. Kata dia, tidak ada orang yang sebaik Rasulullah SAW sebelum peristiwa ini atau setelahnya. Tidak ada yang sebaik beliau. Bayangkan kok, saya salah orang dong yang menunggu. Nabi tidak pernah menghardikku, Nabi tidak pernah memarahiku, Nabi tidak pernah memukulku, Nabi tidak pernah membuliku. Sang desa gunung radong, makanya ngaji sing sregep gitu. Enggak pernah. Nabi hanya mengatakan, Muawiyah kalau sedang sholat udah bicara Pak nama ya tasbih, buat takbir, qiraat. Karena sesungguhnya sholat itu hanya membaca tasbih, takbir, dan membaca Al-Quran. Ini lagi kata-kata yang santai, kata-kata yang santai. Oleh karena itu, ibu dan sekalian, saya teringat pada Mutawakil Billah, Khalifah Mutawakil Billah, bukan Harun Ar-Rasyid. Satu saat ada anak muda yang datang kepada beliau, lalu mengatakan, saya ingin kritik Anda, saya ingin protes pada Anda, dan saya akan katakan dengan kata-kata yang sangat keras. Mau nggak? Kata Harun Ar-Rasyid, enggak, aku nggak mau. Kenapa Anda nggak mau? Anda bukan orang yang terbuka. Enggak, karena Al-Quran itu diturunkan dan mengatakan ada orang yang lebih baik dibandingkan kamu. Disuruh untuk mendatangi orang yang jauh lebih jelek dibandingkan aku. Itu saja disuruh untuk mengatakan kata-kata yang lembut. Maksudnya, itu di surat Toha ya. Jadi, Quran itu menceritakan seseorang yang jauh lebih baik dibandingkan kamu. Itu Musa alaihissalam. Disuruh untuk mendatangi orang yang lebih jelek dibandingkan aku, yaitu Fir'aun. Itu saja Al-Quran mengatakan kaulan layinan. Katakan dengan kata-kata yang lembut. Jadi panjenengan kita semuanya, kalau kita itu mau marah, kita ingat jawaban dari Harun Ar-Rasyid. Kita mau marah pada murid kita, ingat murid kita itu luwih apik timbangannya Fir'aun. Dan kita tidak lebih baik dibandingkan Musa. Kalau kita mau marah pada suami, ingat bojone awake dhewe iki luwih apik timbangannya Fir'aun. Dan begitu selesai. Jadi lain. Hati-hati, tahan lisan kita, bertutur yang baik. Dan sekaligus kita jadikan contoh pada murid-murid kita, anak-anak kita. Karena saya ketika di kampus itu, ya namanya mahasiswa itu yang macam-macam gitu. Terus janjian mau janjian ya menyapa Bapak masih ada gitu. Ya Allah. Wis ora ben emosi gitu ya. Hayin tadi. Tapi jawabnya juga jangan jawab dengan emosi. Tetap dengan main. Pak, Bapak masih ada. Terus saya jawab, insya Allah Mbak, saya masih hidup. Hayin, layin. Yang berikutnya sahlin. Sahlin itu gampang, tidak bikin rumit. Jadi
entengan lah, gampang gitu. Tidak bikin hal yang sulit, dan kita diajarkan oleh agama ini untuk bikin sesuatu itu yang sederhana. Ayah, aku dikasih cerita, aku dibacain buku dong cerita. Ayo, aku pengen sekali didengarin cerita. Ini ya, minta ide ayah saya. Gitu. Ayah tidak saya itu cerita nih, gitu. Jadi senantiasa bersahabat. Nah, bikin aja yang gampang. Oh ya, ya. Di tengah sibuk dan padatnya acara-acara kita, jadi pribadi yang sahli, gampang. Jadi pribadi yang gampang itu nanti kita akan digampangkan, sekaligus juga itu menyenangkan orang lain. Coba kalau kita jadi tokoh terus kita segalanya kita bikin rumit gitu, kita sendiri yang rumit gitu, menyiksa. Ibu dan sekalian, biar kita kasihkan contoh buat murid-murid kita, biar kita kasihkan contoh juga buat anak-anak kita jadi pribadi yang gampang. Kita yang tinggal di perumahan, kadang-kadang jalan sempit, tetangga, ada banyak tamu. Kita bikin yang sah ini loh. Monggo kalau mau digunakan untuk parkir tempat saya depan rumah itu, monggo. Kalau toilet itu kurang, bisa ke rumah. Boleh, monggo. Jadi sah ini loh. Dan kita itu kan diajari untuk sah ini loh. Ketika kita jadi imam, bacaan kita yang panjang, yang pendek. Pendek, sah ini. Terus ngomong gitu, yo, hafal mau bikin yang mudah. Sudah sholat di bandara, jadi imam di bandara, sholat Jumat, jadi khotib dan imam di bandara. Suwe teman gitu. Itu beneran pernah di perasaan gitu. Yang kayak gini pernah terjadi di masa Rasul? Pernah. Siapa yang melakukan? Sahabat yang disiapkan untuk menjadi guru. Namanya Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal itu disiapkan Rasul untuk menjadi guru di Yaman. Makanya panjenengan kalau membaca riwayat tentang Mu'adz bin Jabal, pasti kebersamaan dengan Rasul itu intensif. Dan kayak di coaching. Suatu saat kamu akan ke Yaman ya. Di sana itu mayoritas penduduknya orang-orang Nasrani. Apa yang harus kamu lakukan? Kamu ajari asyhadu alla ilaha illallah. Kalau sudah mereka menerima, ajari bahwa ada kewajiban untuk sholat. Kalau sudah itu namanya apa? Dikoncengkan bahwa agama ini juga harus ada kurikulumnya, harus ada tahapannya. Makan pertama ini, orang terus penutup gitu. Makanya yang saya ibu dan sekalian, kadang-kadang anak saya ada yang temannya itu sama-sama di IT, tapi habis dari IT itu dia sekolah Nasrani. Kita sedih kan ya, sedihnya luar biasa. Panjenengan dari dunia pasti sedihnya luar biasa, sedih banget gitu. Tapi saya bilang ke Nadia, mungkin dia tidak bisa mempertahankan jilbab. Kalau kamu bisa mempertahankan jilbabnya, bagus. Tapi kalau tidak, jangan putus hubungan dengan dia. Kamu harus tetap berteman dengan dia, paling tidak pertahankan iman. Karena suatu saat bisa jadi ketika situasinya jauh lebih baik, dia akan kembali lagi untuk cinta. Jadi kadang-kadang kita perlu ajar juga anak-anak tentang tahapan biar mereka matang ketika bergaul dengan Tuhan. Nah, ibu dan sekalian, saya kembali ke persoalan Sahdin tadi. Mu'adz bin Jabal itu suatu saat imam sholat Isya. Baru. Karena panjang, lalu salah seorang di antara makmumnya itu terus mental sholat diri. Saya yakin panjenengan tidak ada yang melakukan itu ketika tarawih ya, bulan yang lalu. Ini ada sahabat yang gandeng kedawan, lalu dia mental sholat sendiri. Begitu sholat sendiri, Mu'adz itu yo mantel. Wah, aku yang jadi imam kok. Makanya dia lalu mengatakan, ini kayak orang munafik. Nah, yang di kata-kata itu nggak terima, maka matur kepada Nabi, aku dilokengeten. Apa yang disampaikan oleh Nabi? Apakah Mu'adz, apakah kamu ingin mendatangkan fitnah bagi agama ini? Nah, kalau kayak gitu, pilihanmu, nanti akan banyak orang yang lari. Tapi ternyata yang seperti ini, itu terulang. Di masa Khalifah Mutawakil Billah. Mutawakil Billah itu punya seorang sahabat, namanya Ubaidillah kalau nggak salah. Suatu saat,
dia kedapatan kabar kalau sahabatnya ini ngamplengi imam masjid. Oh, ini juga nggak pernah jenengan lakukan gitu. Jadi imam masjid dipanggil sama Khalifah Mutawatir bilang, dari itu ngamplengi imam masjidnya. Iya, tapi begini ceritanya. Jadi saya dalam sebuah sampah perjalanan, kalau saya mampir sholat subuh. Imam itu, saya pikir karena ini sholat subuh pasti ya yang dibaca yang pendek-pendek. Ternyata dia membaca Al-Baqarah. Oke, awal-awal paling yo. Ternyata rakaat pertama dirampung dari Al-Baqarah pertama sampai yang terakhir. Masuk ke rakaat kedua, dia mikir gini, mikirnya itu positif itu. Ya ora mungkin lah. Maca surat yang lebih panjang. Pasti yang pendek karena tadi sudah panjang. Dan ini sudah mau siang. Jadi sudah mau terbit. Jadi nggak mungkin dia akan membaca yang panjang. Ternyata dia di rakaat kedua membaca Al-Imran. Wah, lah ini dipiye ini. Nah, yang membuat Ubaidillah ini menjadi marah itu, mangkel itu karena di tengah-tengah Al-Imran itu, imam langsung balik ke belakang, menghadap ke makmum, terus mengatakan, anu ya, diulangi ciri-ciri ya. Aku mau lali orang wudu. Makanya tak ngomong lagi. Tapi ya mangkel gitu. Orang kudu gembus ini jadi kemampuan. Jangan dipersulit. Jadilah orang yang sahli, yang mempermudah. Dan itu akan dicontoh oleh murid dan anak. Setelah itu akan dicontoh oleh murid dan anak. Ibu dan anak sekalian, saya membayangkan kepala sekolahnya itu tidak protokoler, kan? Guru-gurunya juga protokoler, gitu. Jadi itu secara tidak sadar mengajari anak-anak murid kita itu. Oh, jadi pemimpin itu yang merakyat ya, gampang. Ditemui kapan saja gampang. Pernah nggak ambil protokoler? Pada dalam kepala sekolah yo, busuk. Kepala sekolah Nah, itu namanya sadin. Yang keempat adalah koribin. Jadi guru yang koribin, kira-kira kalau bahasa sederhananya mungkin kalau Wong Jawa ya kira-kira gerak yang semana. Jadi orang yang gerak yang semana ini bukan perkara karakter ya. Maksudnya bukan perkara tapi aku kan menang, aku hasilnya kayak menang gitu. Bukan perkara begitu. Aku kayak terus cerita terus bukan perkara gitu. Gerak yang itu perkara yang bisa dirasakan oleh teman-teman kita. Kalau kayak ini enak sih. Geraknya saya jadi guru baru di sini. Itu ketemu kalau guru kayak enak sekali gitu. Ustazah, mohon maaf, saya ingin tanya password, wifi-nya apa? Kowe wong anyar. Mungkin kalau tinggal wonten mriki. Nang punten maksudnya apa? Kowe wong anyar. Ternyata kayak password aja sing angkat ya. Kowe rumit. Orang Nah, begitu ibu sekalian, menanamkan tadi trust dan hormat lagi pada murid dan anak. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita kerja-kerja di dunia pendidikan ini memang nggak populer ya, jadi guru itu nggak populer, jadi pengajar itu nggak populer. Tapi insya Allah kita nama-nama kita populer di hadapan Allah. Kita nggak populer di dunia, tetapi mudah-mudahan kita sangat populer di hadapan Allah. Dan mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya dengan keberkahan yang baik. Sekarang demikian saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa mohon dari video.